Dalam rangka memperkuat ekosistem laut sekaligus membuka ruang edukasi dan peluang ekonomi baru untuk masyarakat pesisir, tim penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara melaunching penanaman terumbu karang di Pantai Impos, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada Senin 10 November 2025 kemarin. Melalui inovasi bertajuk Peri Imut, program ini menjadi langkah konkret kaum perempuan Lombok Utara untuk ikut serta menjaga warisan budaya dan ekosistem laut demi keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Bapak Ibu yang saya muliakan, Peri Imut ini merupakan inovasi dari PKK Kabupaten Lombok Utara. Tentunya apa yang menjadi langkah-langkah awal yang diniatkan oleh PKK Kabupaten Lombok Utara, kita berkewajiban untuk mensupport. Mudah-mudahan langkah awal ini bisa menjadi langkah nyata yang membawa manfaat besar bagi generasi penerus kita di masa yang akan datang di Kabupaten Lombok Utara dan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, izin memberikan permakluman bahwa pada 2 hari yang lalu, hari Jumat ya, 3 hari yang lalu, pada hari Jumat kami di anggota Dewan Provinsi di sidang paripurna mengesahkan Perda Perikanan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat. Perda ini sangat memotivasi saya bagaimana mewujudkan masyarakat Lombok Utara dengan keelokan laut, pantai, di mana di dalam laut ini jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat di daratan. Namun belum kita kelola dengan sebaik-baiknya. Masih banyak, setelah kami turun ke laut, masih banyak saya lihat hal-hal yang harus kita lakukan, baik dari sisi penambahan jumlah terumbu karang yang ada, agar ikan-ikan ini rumahnya tambah banyak. Kalau rumahnya tambah banyak, tentunya nanti ikan pun akan senang berkembang biak di situ, yang akhirnya akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya. Ini kita memulai segala sesuatu yang kita katakan angka kemiskinan itu, mudah-mudahan ini adalah hulunya. Kita mulai dari hulu. Mengapa tingkat kemiskinan itu tinggi? Ya bisa jadi ini salah satunya adalah karena ketersediaan pangan di Lombok Utara itu sangat membutuhkan penambahan dari sisi jumlah dan kualitasnya. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitasnya. Anak-anak kita akan jauh lebih sehat apabila ketersediaan pangan akan bertambah. Masyarakat juga akan bertambah juga ekonomi kerakyatan masyarakat pesisir dengan adanya wisata-wisata yang kita suguhkan di Lombok Utara ini. Selain 3 giri, tentunya kita harus mendapatkan tambahan-tambahan wisata baru. Dan yang ada di pesisir pantai, yang ada kita lihat sekarang ini ada di Impos, ya, ini bagian dari wisata bahari yang harus kita berdayakan juga. Dan saya melihat ekonomi kerakyatan sudah mulai tumbuh di pesisir ini. Untuk itu kita terus lanjutkan dan kita fungsikan lebih maksimal lagi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mengapa saya mengundang Bapak Ibu semua dalam hal ini? Saya ingin semua kita punya motivasi yang sama. Kedepannya untuk Lombok Utara di tahun 2026 kami ingin mendaftarkan inovasi PKK yang bernama Peri Imut ini menjadi inovasi daerah. Semoga ini tidak ada kendala dan bisa diterima sebagai inovasi daerah. Dan kedepannya nanti kami sangat berkeinginan Peri Imut ini menjadi sebuah lembaga, karena dari kepanjangannya saja kita bisa lihat Peri Imut, perempuan pemerhati konservasi ekosistem laut. Peri Imut ini alhamdulillah terima kasih banyak dari Universitas 45 Mataram
juga bekerja sama dengan kami dari LMNLU ya, masyarakat nelayan, kemudian Pogdarwis, dan terima kasih juga para pelatih yang sudah sangat sabar mendampingi kami dari kolam sampai turun ke laut dengan kedalaman 5 meter dalam waktu 34 menit berada di dalam laut. Alhamdulillah kami juga sudah mulai menanam dari awal. Dan sebenarnya ini ingin kami sampaikan video-videonya ketika penanaman terumbu karang sebelum launching ini tiba. Jadi launching ini adalah peresmian yang kita inginkan, tentunya akan berkelanjutan. Mohon kepada Bapak Asisten 2 untuk mensupport kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat kami harapkan untuk berkelanjutan untuk para generasi kita. Di samping wisata bahari kita semakin maju, angka kemiskinan semakin turun, kelautan kita, perikanan kelautan di Lombok Utara juga semakin berdaya saing dengan laut-laut yang ada di Indonesia. Begitu pula halnya dengan lingkungan kita. Jadi saya berharap sebenarnya bisa ketemu dengan Bapak Kadis LH pada hari ini, tapi mudah-mudahan nanti suatu hari mungkin ada lain waktu kita bisa bertemu. Ini untuk ekosistem laut ini memang membutuhkan perhatian semua pihak. Untuk itu mari ibu-ibu semuanya kita bergerak mulai dari hal-hal yang kecil untuk membawa perubahan besar bagi bangsa ini, terutama Lombok Utara. Dan saya ajak kepada kawan-kawanku semua, Ibu Kapolres, ayolah kapan hari kita sama-sama menyelam. Ibu Ketua GOE, Ibu Ketua Persid, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari dinas, Pak Asisten 2 juga, ayolah. Jadi bekerja sambil rekreasi. Jadi orang tidak melihat apa yang kita lakukan, akan tetapi semangat kita. Mudah-mudahan nanti dengan semangat yang tumbuh dari ibu-ibu yang ada di Lombok Utara ini akan menyemangati bapak-bapak untuk bekerja lebih maksimal lagi. Karena tentunya tanpa dukungan kami perempuan, bapak-bapak mungkin butuh pemikiran-pemikiran yang lebih berkelanjutan lagi. Cukup sajalah, saya sudah mulai belepotan. Ketua TPPKK Lombok Utara Hajah Rohani Najmul Ahyar menjelaskan bahwa Peri Imut lahir dari semangat perempuan Lombok Utara untuk melestarikan alam dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal leluhur. Inovasi ini tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi media pemberdayaan perempuan agar mampu memanfaatkan potensi laut di sekitar mereka. Melalui kegiatan ini, para perempuan diharapkan dapat berperan aktif dalam ekonomi kreatif berbasis lingkungan. Mungkin saya bercerita dulu ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi Peri Imut ini adalah inovasi dari PKK Kabupaten Lombok Utara. Kami sebagai perempuan ingin ikut serta di dalam melestarikan warisan budaya para leluhur kita, mulai dari hal yang mungkin dianggap kecil dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang luar biasa, bisa menjadi warisan buat para generasi kita, mulai dari penanaman terumbu karang untuk menambah konservasi ekosistem laut. Terus untuk harapan kepada perempuan mungkin ke depan ini untuk kemajuan perekonomian mungkin. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini menjadi edukasi buat perempuan bagaimana mereka mencintai alam mereka, kemudian memberdayakan dirinya sendiri untuk memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, ya terutama laut. Kepada Bapak Ibu yang para bisa tamu menjadi undangan untuk tambahan langsung menikmati wisata hidangan yang buat telah disediakan, Utara, karena ini memang sudah memasuki waktu santap siang. Terima kasih. Kedepannya nanti kami sangat berharap ini juga akan membuka ruang pekerjaan baru buat anak-anak kita yang berada di pinggiran, tidak mengharapkan 3 gili saja untuk pergi bekerja menjadi master diving dan lain sebagainya, akan tetapi ada di tempat mereka sendiri dan
mereka bisa menjadi owner tidak hanya sebagai karyawan. Begitu pula halnya dengan perekonomian masyarakat sekitar. Kami sangat harap akan buka lapangan pekerjaan baru bagi para UMKM kita, di mana apabila wisata itu tumbuh dengan subur, maka UMKM juga akan tumbuh subur. Dan ini ujungnya nanti akan ketemu kepada kesehatan anak-anak kita. Semoga ini bisa menjadi pengurangan angka stunting ke depan, karena apabila ekonomi masyarakat sudah baik, maka kesehatan keluarganya pun juga akan membaik, akan jauh lebih baik lagi. Dan kita harapkan ke depannya stunting sudah tidak menjadi pekerjaan yang sangat berat. Mungkin terhadap Pemda mungkin ini Kami sangat berharap dukungan sepenuhnya dari Pemda, karena untuk tahun 2026 kami ingin mendaftarkan inovasi Priimut ini menjadi inovasi daerah yang bisa menambah prestasi daerah, kemajuan di semua sektor yang ada, pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, kemudian lingkungan hidupnya juga, dan terutama pemberdayaan perempuan. Jadi berbagai macam sektor yang bisa diakomodir oleh inovasi yang kami laksanakan pada hari ini. Selain di sini ada tempat lain lagi enggak Umi untuk Rencana ke depan kita akan berdayakan seluruh laut yang ada di Kabupaten Lombok Utara dengan memberdayakan kawan-kawan PKK di seluruh kecamatan dan desa yang ada. Jadi kami memulai ini dari PKK Kabupaten, lanjut mengedukasi kawan-kawan di PKK Kecamatan, PKK Desa, dan mengikut sertakan seluruh perempuan, organisasi-organisasi perempuan Kabupaten dari Bayangkari, Girdi, dan sebagainya. Terima kasih Umi. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Hajah Aryani mengatakan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 10 meja penanaman yang aktif digunakan, meningkat dari 4 meja pada tahap awal. Ia juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar inovasi ini dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari program unggulan daerah. Yang awalnya tadi dari 4 meja yang awalnya tadi diberikan bantuan oleh Bapeda, juga sudah kita lakukan 4 bulan yang lalu. Lalu kita adakan pemetaan wilayah konservasi, dan ini tepat dari masukan dari teman-teman universitas kita adakan konservasi. Ini terus di Pak Bupati, Pak Bupati untuk kita masukkan di inovasi daerah ke depan. Ya. Dari 12 meja itu di berapa titik? Kalau ini ada 2 titik, yang ada 1 di depan Denis Cafe, 4 titik, dan sisanya di sebelah sana. Kita lihat, kita mau bandingkan dulu mana pertumbuhannya yang bagus. Ke depan kita lagi mau masukkan izin untuk wilayah konservasi. Kan wilayah zona laut ini ada di provinsi. Kita masukkan sekitar 5-7 hektar untuk tempat kita konservasi. Sekarang ada izin penggunaan ruang laut namanya. Ini kan bisa ada ancaman juga terhadap penanggulangan penyakit dan segalanya. Artinya ke depan ada enggak pemeliharaan segalanya? Oh ya, kita setiap bersama Universitas 45 Mataram, bersama Lembaga Musyawarah Nelayan, bersama Pokdarwis, setiap seminggu sekali kita ada monitoring. Setiap hari Jumat monitoring terumbu-terumbu karang yang kita tanam, ada pembersihan, yang mati kita tanam lagi. Yang ketiga, jadi yang ketiga adalah perhatian Bapak Bupati adalah kepada pariwisata yang inklusif, untuk perekonomian yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan demikian? Yaitu pariwisata yang tidak hanya dinikmati di tiga gini, wisata yang tiga gini saja, usahanya, pelakunya. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Lombok Utara, dari Tanjung sampai dengan, dari Bayan sampai dengan Pemenang. Jadi semua masyarakat bisa menikmati. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah yang dilakukan inovasi oleh Priimut. Jadi dengan penanaman terumbu karang ini, pariwisata tidak hanya ke tiga. Tujuannya juga nanti akan bisa ke pantai Impos ini yang dimulai, yang dirintis oleh. Program Priimut sendiri telah menggandeng Universitas 45 Mataram, Lembaga Musyawarah Nelayan, dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk melakukan pemetaan dan monitoring mingguan terhadap terumbu karang yang ditanam. Dari Lombok Utara,
Tim Liputan Samalas TV mengabarkan. Target pasti kita punya. Pemerintah daerah Lombok Utara terus berupaya menekan angka stunting yang hingga hari ini masih terbilang tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD setempat menunjukkan angka peningkatan. Wakil Bupati Lombok Utara sebagai panglima dalam menurunkan angka stunting tetap optimis meski kendala pola pikir masyarakat menjadi kendala utama. Berikut ini beberapa pernyataan pemerintah daerah Lombok Utara dalam ikhtiarnya menekan angka stunting di bumi Dayan Gunung. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat mencapai 29,8%, dengan Kabupaten Lombok Utara berada di angka 35,3%. Tertinggi di Nusa Tenggara Barat, meski menurut data internal Pemkab Lombok Utara mencatat angka yang jauh berbeda dengan data survei status gizi Indonesia, yakni di angka 13,4%. Posisi tertinggi dalam angka stunting itu tentu bukan hal yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah. Sehingga ikhtiar untuk menekan angka tersebut terus diupayakan oleh pemerintahan Dayan Gunung. Intervensi pemerintah dalam upaya menekan stunting cukup beragam. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting menjadi salah satu program andalan untuk mencegah lonjakan stunting yang pemicu utamanya menurut Wakil Bupati Lombok Utara adalah pola pikir masyarakat. Selain Genting, gerakan Bangga Kencana dan Posyandu Stunting juga terus diupayakan. Dan berikut pernyataan Wakil Bupati Lombok Utara terkait angka stunting di bumi Dayan Gunung. Target pasti kita punya target penurunan karena melihat tren dari awal sampai yang terakhir 2024 kan lumayan signifikan. Jadi apa yang kami usahakan hari ini tentu ujungnya adalah penurunan itu. Nah, bicara angka mungkin kita masih kalkulasi secara normatif dia akan menjadi graduasinya berapa persen, kita lagi menyusun itu karena posisi hari ini kami tetap intens melakukan upaya-upaya terkait penurunan stunting. Sekarang lagi terus berjalan melalui beberapa kegiatan sosialisasi Genting dan ada program baru namanya Gati. Nah, itu kita juga kemas supaya tidak monoton. Nah, kemarin saya coba saya buka salah satunya adalah dengan mengemas itu dengan komedi rudat. Dari komedi rudat itu pun kita menyampaikan pesan, cerita dari si A, si B yang mau kawin muda, kemudian ada penolakan dari orang tua, kemudian masuk tokohnya, segala macam. Nah, itu kita kemas dalam bentuk komedi. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kawan-kawan di sekarang. Sebenarnya kalau melihat kiat-kiat itu secara nasional pasti ada gerakan lah di situ. Tapi kita juga harus punya inovasi bagaimana secara masif di daerah itu bisa turun signifikan. Sosialisasi kita pun tidak melulu dengan itu. Tentu kita akan melibatkan beberapa NGO yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kalau dilihat dari aspek apa sih yang menyebabkan gitu? Stunting ini justru angkanya di situ-situ saja gitu, Pak. Yang paling signifikan kenapa angka itu mungkin katakan stuck ya. Ini merubah mindset kawan-kawan kita. Pernikahan dini alhamdulillah sudah mulai turun. Nah, tetapi mindset manakala masyarakat kita tahu ada survei, entah kemiskinan, entah stunting. Kadang-kadang karena kebiasaan masyarakat selalu dibantu oleh pemerintah, kadang-kadang dalam bentuk cash atau apa bentuknya. Ya. Mereka secara mindset otomatis mengajukan diri, saya ini miskin, supaya dapat bantuan. Nah, itu yang berat di kita sekarang. Pola pikir masyarakat ini yang
ya pelan-pelan kita harus berubah. Contoh nih, ini di luar stunting, kemiskinan saja. Nah akhirnya dengan pola pikir masyarakat yang seperti itu, sekarang dinas sosial kalau hasil survei kita dia seharusnya sudah keluar dari kemiskinan, otomatis yang kita coret data di sosial. Kita paksa bentuknya sekarang. Tapi kalau kita minta dia untuk keluar sendiri, tidak bisa. Ada, alhamdulillah ada yang secara mandiri menyatakan keluar. Ada. Saya sudah punya pekerjaan dan lain-lain, jadi dia tidak mau menerima bantuan. Tidak mau menerima, ada itu. Ada. Nah, saya insya Allah kemarin beberapa waktu turun gitu, cek kawan-kawan survei masalah stunting, kemudian kemiskinan. Itu kebetulan di tempat kita survei itu bantuan usahanya itu masih jalan. Jadi dinyatakan sudah tidak lagi keluar dari angka itu. Makanya salah satu kiat juga ya secara paksa ya coret. Kalau kita merasa dia sudah bisa mandiri ya kita coret. Ngomong-ngomong untuk target stunting kita berapa dah tahun ini Pak? RPJMD lah, mengacu terhadap RPJMD kita selama 5 tahun begitu Pak? Selama 5 tahun ya. Kalau keinginan dari awal saya gaungkan ke kawan-kawan itu kalau bisa 0 lebih bagus. 0 ya? 5 tahun. 5 tahun. Tetapi tentu usaha itu kan usaha tidak gampang. Kita juga tidak ingin meninggalkan angka stunting yang begitu tinggi di akhir periode nanti. Saya dari awal sudah sampaikan ke kawan-kawan kalau bisa menjadi 0 alhamdulillah. Contoh di beberapa gerakan lain kayak malaria, kemudian KLA dan lain-lain. Nah kita minta memang kawan-kawan sudah benar-benar menunjukkan komitmennya bagaimana kita mengawal kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Kalau misalnya saja 0 itu menjadi hal yang tidak mungkin, tidak menutup, tidak lantas membuat kawan-kawan lemah dong. Bisa 2-3% 1 tahun itu kan luar biasa. Sekarang kalau bicara 2% saja berarti bisa turun 10 dari angka yang terakhir. Berarti kan sisanya masih sedikit. Tidak mungkin pesan sedikit untuk teman-teman yang di bawah biar OPD-nya. Oke. Jadi harapan kami kepada OPD pengampu kegiatan itu sekali lagi kita butuh komitmen, kemudian pupuk lagi semangat, komunikasi ini penting karena kadang-kadang di satu institusi berbeda bidang data bisa berbeda. Nah sekarang kami lagi menyusun itu supaya benar-benar bisa KLU satu data itu. Nah jadi banyak hal. Jadi untuk kawan-kawan OPD yang lain, ayo sama-sama kita berkomitmen bagaimana kita punya cita-cita untuk angka stunting kita memang harus signifikan turun dari tahun ke tahun. Nah sehingga apa yang kita mau cita-citakan di akhir periode nanti bisa terwujud. Tentu tanpa melupakan visi misi yang sudah disampaikan. Sebagai OPD teknis, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berupaya menerjemahkan perintah kepala daerah untuk menekan angka stunting. Ditemui di kantornya Baik Nur Malasari, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, memaparkan beberapa program serta kondisi terkini angka stunting di Lombok Utara. Saya akan menyampaikan prevalensi stunting kita mulai dari tahun 2024 ya, kita sebagai acuannya, di mana berdasarkan data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, kita di angka 35,3%. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia itu kita di angka 33,5, meningkat menjadi 35,3% di tahun 2024. Kemudian berdasarkan data EPP GBM, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, sangat jauh gapnya, di mana kita di angka 13,5% di tahun yang sama 2024.
sehingga memang kita di sini perlu upaya yang lebih ekstra dalam hal percepatan penurunan stunting. Cuma kami rasa dari semua stakeholder yang terkait, baik itu tim percepatan penurunan stunting maupun pemerintah daerah sudah berupaya maksimal dalam hal percepatan penurunan stunting, tetapi memang kalau kita mengacu ke survei itu karena mereka berbeda pola dalam pengukurannya, mereka menggunakan sampel, artinya beberapa lokus yang memang tinggi kasus stuntingnya, kadang itu yang lokasi untuk pengambilan surveinya, sehingga memang angkanya tinggi. Tetapi kalau berdasarkan data EPPDBM itu keseluruhan bayi balita yang ditimbang dan angkanya 13,5% itu yang terjadi di tahun 2024. Kemudian di tahun ini ada peningkatan lagi, kita di angka 14%, meningkat sekitar 1%. Tetapi tentunya ini masih bisa kita turunkan lagi, ada peluang karena kita sekarang ini lebih meningkatkan lagi dukungan dari unsur pemerintah maupun swasta, BUMN, kemudian NGO dalam pencegahan, fokusnya di pencegahan melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang menjadi bagian dari program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di tingkat pusat yang kami laksanakan juga di daerah. Ditambahkan Baik Nurmalasari bahwa saat ini ikhtiar menekan angka stunting dilakukan dengan menjadi orang tua asuh bagi balita yang berpotensi mengalami stunting. Pihaknya juga telah mengirim proposal kepada para pihak, terlebih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi orang tua asuh bagi ribuan balita yang mengalami stunting. Orang tua asuh dari BUMD, dari Bank NTB Syariah, kemudian dari Basnas juga, termasuk dari pemerintah baik kecamatan, desa, kemudian kami sendiri dari DP2K BPMD juga telah memberikan bantuan bagi balita atau anak usia bawah 2 tahun untuk pencegahan stunting, supaya mereka yang beresiko stunting ini, misalnya anak dengan kurang gizi atau gizi kurang, kemudian berat badannya tidak naik, itu nantinya kalau tidak diintervensi maka akan beresiko mengalami stunting, sehingga kita upayakan untuk anak-anak yang beresiko ini kita intervensi melalui program Genting itu. Sejauh ini seperti apa manfaat daripada program Genting itu sendiri untuk penurunan angka stunting? Ya, alhamdulillah kalau ini karena kita fokus di pencegahan, ada perubahan yang cukup signifikan antara sebelum dilakukan intervensi dengan setelahnya. Jadi yang kemarin sebelumnya mungkin berat badannya kurang atau tidak naik berturut-turut 2-3 bulan, pada saat posyandu ditimbang sudah ada perubahan, ada kenaikan berat badan. Kemudian kalau tinggi badannya tentunya sesuai dengan usianya. Itu yang kami lihat, dan itu sudah berjalan. Program Genting ini sebenarnya di tahun 2023, tapi beda namanya, yaitu Bapak Asuh Anak Stunting kalau 2024 ke bawah. Nah, setelah BKKBN ini berubah dari lembaga menjadi kementerian di era Presiden Pak Prabowo lalu, itu kami menindaklanjutinya dengan menyusun surat edaran dan juga mengajukan proposal untuk Genting, untuk kita mendapatkan orang tua asuh, dan alhamdulillah mendapatkan respon dari beberapa perusahaan tadi yang saya sampaikan, dari BUMD, kemudian juga dari Basnas, dan juga nanti akan ada beberapa orang tua asuh kemungkinan dari unsur pemerintah daerah. Kami saat ini sedang mencoba untuk mengidentifikasi pejabat eselon 2 sampai 4, kemudian ASN yang potensial untuk menjadi orang tua asuh. Jadi kami sudah bersurat ke BKP SDM minggu lalu, semoga dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan data pejabat dan ASN se-KLU, sehingga nanti keluarga resiko stunting ini bisa mendapatkan orang tua asuh, terutama yang ibu hamil, ibu nifas.
Menurut data dinas, jumlah keluarga beresiko stunting di Lombok Utara cukup tinggi, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat desa. Pada Senin 14 Oktober 2024 kemarin, DP2K BPMD Lombok Utara menyelenggarakan acara sosialisasi penyusunan peraturan Bupati dan Perbub terkait peningkatan standar pelayanan minimal di desa. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Makan Angkringan Balap Desa Madana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Utara, termasuk Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Utara, Budiawan. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai standar pelayanan yang sesuai dengan regulasi terbaru, sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah desa supaya meningkatkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan maksimal. Itu salah satunya kan itu. Nah, kemudian fokusnya adalah kaitan dengan pemenuhan administrasi yang harus ada di desa, seperti itu. Maka mungkin perlu dibuat batasan kaitan dengan tadi itu, kaitan dengan informasi tanah KSDR di desa itu. Perlu dibuatkan definisi operasionalnya apa sih maksudnya. Kalau sampai yang kayak tadi sampaikan Pak Kades Golontar itu panjang sekali, banyak akan kemudian. Maka kita harus batasi dia sampai di mana mungkin. Mungkin konsepnya seperti register tanah tadi itu, kita tahu tanah ini apa lokasinya di mana, luasannya seperti apa, pemiliknya siapa, dibuat pembatasannya sehingga tidak kita kemudian terjebak harus sampai dari itu. Aku mencari sil-sil sama sebenarnya perlakuannya kan, masalah lebih kepada yang B. Nah, di awal tadi Bu Dewi pernah menyampaikan terkait dengan LAGD yang tidak ada lagi kan, itu kan selalu aktif pasif kan. Nah, jadi yang di dinas yang pasif, masyarakat yang aktif, masyarakat kebalikannya. Dia miriplah dengan UNB ini. Tatkala masyarakat aktif menyampaikan laporan kepada kita, misalnya untuk diregistrasi tanahnya, dia mantap itu kalau terjadi begitu. Cuma yang terjadi saat ini kan kalau ada proses, misalnya jual beli waris itu saja yang tanah di desa. Kalau kaitan dengan tanah kas ini sudah disampaikan, itu memang suatu kewajiban harus sudah dicatatkan di desa. Nah, kaitannya dengan tanah di desa. Dulu ada suatu sering disampaikan bahwa di desa itu memang wajib harus ada PTC, ya, PTC desa yang sekarang diganti dengan buku register tanah desa. Jadi semua bukan tanah kami desa saja, tapi semua tanah milik masyarakat. Nah, untuk penyusunan secara detail saya dulu secara pribadi dan mewakili pengelolaan dulu pernah disampaikan kepada kepala BPN bahwa untuk menyusun secara detail buku identitas desa itu harus ada kerjasama dari BPN. Karena kami di desa ini adalah rata-rata desa yang peninggalan, di mana peninggalannya kalau desa induknya tidak memiliki DTC, maka desa pecahannya juga tidak akan memiliki itu. Yang kedua, pencatatannya yang dulu masih manual. Nah, di mana DTC ini dia harus mencatat sejarah tanah. Misalnya tanah sekarang yang kita miliki ini asalnya dari bapak kita, atau kita membeli, bapak kita memperolehnya luasannya dulu berapa, ini dibagi berapa orang, itu dia harus terus biar terus. Nah, jadi tidak boleh terputus seperti buku register. Kalau di buku register kapan dia ada situasi yang menyebabkan dia berubah, maka yang dicatat di situ hanya pendaftaran situasinya saja. Tapi dia tidak mencatat dari mana sih sumber tanah itu. Misalnya saya contohkan, dari asal tanah itu pertama adalah tanah adat. Dari tanah adat dia dijadikan sebagai tanah
diberikan oleh siapa, sehingga dia berubah status tanah itu menjadi tanah, misalnya diberikanlah kepada kepala dusunnya pada saat itu dulu dan kepala desa. Nah sekarang ditarik lagi tanah-tanah ini lalu dipecah dijual, dijualnya kemana, pindah berapa, harganya berapa, ini semuanya tercatat semua, jelas. Nah ini yang sampai hari ini BPN belum bisa memberikan akses itu. Karena yang kami butuhkan adalah asal tanah dulu, asal semua tanah yang ada di desa itu. Nah, karena untuk membuat ini cuma tidak bisa kita pakai manual. Nah, dulu pernah kami sarankan. Ini tidak bisa kami lakukan kalau digunakan manual kecuali BPN atau pemerintah daerah memfasilitasi membuat kami satu alat bantu yaitu aplikasi untuk menyusun sejarah tanah. Nah ini kaitannya dengan yang tadi pencatatan tanah yang ada di desa. Kepala Dinas DP2 KBPMD Kabupaten Lombok Utara, Mala Siswadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi desa dalam melaksanakan pelayanan yang efektif. Ia juga berharap perbup yang dirancang nantinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, untuk lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan maupun pemenuhan administrasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah step by step regulasi-regulasi tentang pengelolaan administrasi desa ini telah kita selesaikan dan kita saat ini sedang melaksanakan pembahasan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal di desa. Jadi maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana kita memenuhi regulasi yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan pelayanan minimal di desa untuk lebih mempercepat proses-proses pelayanan di desa, lebih transparan, kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Itu harapan kita nanti setelah pergub ini jadi, ini kemudian akan dimanfaatkan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah kabupaten di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan tentang pemenuhan administrasi di desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat tentu akan lebih maksimal lagi. Sebagaimana kita maklumi bahwa untuk melaksanakan pembangunan di desa tentu banyak sekali regulasi-regulasi, peraturan-peraturan baik oleh peraturan pemerintah pusat yang kemudian kita susun lagi peraturan yang lebih teknis di kabupaten berupa perbup yang menjadi dasar oleh desa di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian pelaksanaan pemberdayaan, demikian juga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu barangkali secara umum. Pembahasan itu adalah salah satu contoh pelayanan saja. Jadi tadi kita ambil sampel, misalnya di dalam bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang meminta keterangan kepada desa terkait bagaimana mengurus proses-proses tanah, misalnya hibah tanah dan lain sebagainya. Tentu proses-proses itu dilaksanakan melalui pemerintah desa dulu awalnya, sehingga mekanisme-mekanisme itu harus kita sepakati bersama sehingga masyarakat memiliki kejelasan seperti apa proses-proses itu dapat dilaksanakan, berapa menit waktunya, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya harus jelas untuk dibahas, dicantumkan di dalam pergub ini. Jadi tadi itu hanya contoh-contoh saja, contoh-contoh pelayanan. Masih banyak contoh-contoh yang lain dan kemudian kita kupas sebagai perbandingan proses-proses praktik-praktik di lapangan, mana yang kemudian yang paling mempermudah, kemudian tidak melanggar regulasi, mana yang sesuai dengan peraturan, itu yang kemudian kita adopsi, kita lakukan mekanisme-mekanisme yang kemudian ini masuklah menjadi satu kebijakan utuh kemudian yang dicantumkan dalam
peraturan yang kita susun. Ini merupakan salah satu dari sekian yang akan kita terbitkan untuk mendukung proses-proses pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan administrasi di desa. Jadi kalau tidak salah saya sudah mengelis sekitar 12 regulasi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tata cara pengangkatan perangkat desa, begitu juga peraturan-peraturan lain disesuaikan dengan perubahan peraturan desa 06 menjadi 03 dan lain sebagainya, sehingga mekanisme tersebut jelas. Ini yang perlu diatur di dalam perbuk-perbuk ini. Ini merupakan salah satu perbuk yang kemudian kita selesaikan dulu step by step. Dan alhamdulillah sebagian besar dari perbuk-perbuk ini sudah kita laksanakan, sudah kita susun. Jadi ada beberapa barangkali yang memang perlu kita menjadi perhatian. Di antaranya adalah SPM desa ini, kemudian tata naskah dinas desa. Seperti apa kemudian desa melaksanakan administrasinya di desa, ini kemudian memiliki tidak bias, memiliki kesamaan persepsi di antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kita semua. Sehingga harapan dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat tentunya ini lebih pasti. Demikian juga untuk mempercepat proses pelayanan. Kita tahu masyarakat kita memiliki mobilitas yang tinggi. Ibu sudah bisa melakukan COD, membantu suaminya mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita pahami. Jadi jangan sampai kemudian proses-proses yang ada di desa kita tidak memiliki kesamaan persepsi, sehingga proses-proses ini menghambat pelayanan-pelayanan. Sementara masyarakat mengharapkan pelayanan ini cepat, sehingga mobilitas masyarakat ini bisa lebih cepat. Tentu ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Itu bagus. Mahasiswadi juga menyoroti pentingnya penyusunan regulasi tingkat daerah yang selaras dengan peraturan pusat. Menurutnya, pembangunan di desa membutuhkan regulasi yang jelas sehingga pemerintah desa bisa memiliki pedoman teknis yang mendasar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Waktunya, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya harus jelas untuk dibahas, dicantumkan di dalam perbuk ini. Jadi tadi itu hanya contoh-contoh saja, contoh-contoh pelayanan. Masih banyak contoh-contoh yang lain dan kemudian kita kupas sebagai perbandingan proses-proses praktik-praktik di lapangan, mana yang kemudian yang paling mempermudah, kemudian tidak melanggar regulasi, mana yang sesuai dengan peraturan, itu yang kemudian kita adopsi, kita lakukan mekanisme-mekanisme yang kemudian ini masuklah menjadi satu kebijakan utuh kemudian yang dicantumkan dalam peraturan yang kita susun. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak perbuk yang akan kita terbitkan untuk mendukung proses-proses pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan administrasi di desa. Jadi kalau tidak salah saya sudah mengelis sekitar 12 regulasi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tata cara pengangkatan perangkat desa, begitu juga peraturan lain disesuaikan dengan perubahan peraturan desa 06 menjadi 03 dan lain sebagainya, sehingga mekanisme tersebut jelas. Ini yang perlu diatur di dalam perbuk-perbuk ini. Ini merupakan salah satu perbuk yang kemudian kita selesaikan dulu step by step. Dan alhamdulillah sebagian besar dari perbuk-perbuk ini sudah kita laksanakan, sudah kita susun. Jadi ada beberapa barangkali yang memang perlu kita menjadi perhatian. Di antaranya adalah SPM desa ini, kemudian tata naskah dinas desa. Seperti apa kemudian desa melaksanakan administrasinya di desa, ini kemudian memiliki tidak bias, memiliki kesamaan persepsi di antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kita semua. Sehingga harapan dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat tentunya ini lebih pasti. Demikian juga untuk mempercepat proses pelayanan. Kita tahu masyarakat kita memiliki mobilitas yang tinggi. Ibu sudah bisa melakukan COD, membantu suaminya mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita pahami. Jadi
jangan sampai kemudian proses-proses yang ada di desa. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Sabalas TV mengabarkan. Apa sih kegiatan itu dan tujuannya seperti apa sih? Ya, jadi saya mewakili Bapak Bupati diperintah untuk membuka acara pelatihan MKD Kabupaten Lombok Utara. Pelatihan MKD ini hajatannya ya bagaimana Majelis Kerama Desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Utara ini tidak hanya sebatas dibentuk dia, tapi dia berfungsi. Kan kita bisa melihat bagaimana eksistensi Majelis Kerama Desa, manfaatnya dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa khususnya terkait dengan misalnya perdata atau sengketa terkait dengan adat atau tindak pidana ringan. Nah, di Lombok Utara seperti yang kita saksikan sekali lagi, MKD ini kan sudah kita rasakan manfaatnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini Pak Kadis PMD itu mengundang 43 MKD, perwakilan itu 2 orang ya, 2 orang per desa, sehingga totalnya sekitar 80 sekian. Ya tidak lain tidak bukan hajatannya dalam rangka nanti itu optimalnya fungsi MKD di Kabupaten Lombok Utara. Begitu kurang lebih, karena tujuan pembentukan MKD ini kan dalam rangka membina mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian, kemudian bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD ini ya dapat menjadi terdepan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khususnya terkait dengan itu tadi tindak pidana ringan, kemudian persoalan terkait dengan adat atau sengketa adat atau terkait dengan hal-hal perdata gitu. Jadi begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas ini berharap bahwa fungsi MKD ini ke depannya tentunya semakin optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di desa. Itu sih kurang lebih. Majelis Kerama Desa atau MKD dihajatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Keberadaan MKD diharapkan dapat mengakomodasi sekaligus menawarkan solusi penyelesaian permasalahan dengan pendekatan hukum adat berlandaskan norma budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Gumipair, Lombok Utara. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP2KBPMD pada hari Senin lalu, tanggal 4 November 2024, telah menggelar kegiatan peningkatan peran Majelis Kerama Desa atau MKD bertempat di aula kantor DP2KBPMD. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Agus menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran Majelis Kerama Desa di Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, keberadaan MKD saat ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Beberapa sengketa atau persoalan di masyarakat sering terjadi dan pada akhirnya bisa ditangani oleh Majelis Kerama Desa. Selain itu, peran penting juga dilakukan oleh Majelis Kerama Desa, yakni menyelesaikan sengketa atau kasus hukum di tingkat bawah, pada akhirnya tidak sampai ke arah ranah kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara, yang mana kali ini kita melakukan beberapa kegiatan, salah satunya bagaimana peningkatan peran Majelis Kerama Desa yang memang lembaga ini yang memang selalu akses di desa, bagaimana membantu kepala desa sebagai mitra kepala desa di dalam penyelesaian sengketa yang ada di desa. Pada dasarnya MKD ini dibentuk tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi membantu proses-proses perdamaian dan bagaimana bisa menginventarisasi nilai-nilai budaya yang ada di desa. Keberadaan MKD ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam keseharian masyarakat terjadi beberapa persengketaan yang memang itu bisa ditangani oleh Majelis Kerama Desa. Pada dasarnya sengketa itu bersifat salah satunya tindak pidana ringan, perdata, itu bisa diselesaikan di tingkat bawah. Sekarang kebiasaan masyarakat kita yang sedikit-sedikit kasus kecil saja sengketa tanah, mereka lapor polisi yang memang
sengketa itu bisa kita selesaikan dengan win-win solution dengan keberadaan masyarakat kita di desa. Jadi win-win solution ini memang kita angkat dari budaya nenek moyang kita yang bisa menyelesaikan sengketa dari bawah. Nah, dari keberadaan itu maka kita angkat kearifan lokal kita melalui Majelis Kerama Desa menyelesaikan sengketa di tingkat bawah, tidak sampai ke arah ranah kepolisian. Karena selama ini bahwa MKD itu betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Jadi Majelis Kerama Desa memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian yang ada di desa. Bahkan beberapa kasus hukum itu bisa diselesaikan melalui MKD. Salah satunya kemarin sengketa terkait dengan sengketa lahan yang ada di Desa Bentek yang memang terkait dengan beberapa kepemilikan yang dikuasai oleh pihak yang berkuasa. Di situ bisa diselesaikan secara damai. Dan kasus-kasus juga terkait dengan sengketa lahan, sengketa sifat-sifatnya tidak pidana ringan bisa diselesaikan oleh MKD. Nah, keberadaan MKD ini sangat dirasakan betul oleh masyarakat. Kehadiran mereka untuk menciptakan perdamaian bermanfaat betul di masyarakat. Maka sengketa-sengketa memang pada dasarnya Lombok Utara memang saat ini kan memang sudah entas dari daerah tertinggal. Karena daerah tertinggal identik dengan tindak pidana kriminalisme atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjadi sengketa yang kekerasan itu bisa kita redam di tingkat bawah. Jadi keberadaan MKD di tingkat bawah ini betul-betul memberikan kontribusi yang jelas. Karena pada dasarnya daerah yang memang identik dengan kemiskinan berarti ada kriminalitas yang tinggi. Berbeda dengan kita di Lombok Utara. Dengan keberadaan MKD betul-betul kita bisa tekan. Betul-betul kita bisa tekan sengketa-sengketa yang akan naik ke permukaan yang akan ditangani oleh aparat penegak hukum. Makanya beberapa lembaga formal seperti kejaksaan, kepolisian memberikan apresiasi penuh terhadap lembaga yang namanya MKD yang kita dibentuk oleh pemerintah desa untuk membantu dialog sengketa. Contohnya saja kemarin saat kita diwawancari oleh kejaksaan, kenapa Lombok Utara ini tingkat kriminalnya sangat rendah? Padahal mereka daerah tertinggal yang memang identik piramida terbalik dengan keadaannya ya, dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, itu kriminalnya tinggi. Tapi kenapa ke Lombok Utara daerah terpencil, daerah yang memang tertinggal, kriminalisnya rendah? Ternyata kita punya lembaga ini yang bisa meredam bagaimana sengketa-sengketa itu bisa muncul permukaan atau ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah inilah dengan adanya seiring waktu perkembangan zaman, MKD ini kita bekali terus kita latih bagaimana dia menyelesaikan sengketa. Karena seiring waktu sengketa-sengketa yang ada di masyarakat ini bervariasi dari berbagai macam kejadian yang ada di desa. Nah memang pada dasarnya juga MKD ini tidak menyelesaikan sengketa-sengketa yang memang arahnya positif seperti pemerkosaan, pembunuhan tidak diselesaikan oleh MKD. Itu diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang memang formal di situ. Nah khusus kami di MKD ini bagaimana menciptakan perdamaian dengan sengketa-sengketa yang tidak pidana ringan perdata itu. Nah, alhamdulillah kita dengan keberadaan MKD ini kita tingkatkan kapasitas mereka, kita latih mereka bagaimana dia betul-betul bisa menyelesaikan sengketa sesuai dengan SOP kita. Kita punya regulasi terkait dengan pedoman Majelis Kerama Desa itu Perbup nomor 20 tahun 2017 terkait dengan pedoman Majelis Kerama Desa. Bagaimana anggota MKD kita bagaimana bisa menyelesaikan sengketa dari proses pendaftaran, dari proses pengaduan sampai kita bisa memberikan berita acara penyelesaian sengketa di situ. Alhamdulillah dengan keberadaan MKD di desa ini betul-betul membuat kenyamanan sesuai dengan SDGs desa juga kita kaitkan dengan SDGs desa, yaitu SDGs yang indikator 16 dan indikator 18 tentang adanya perdamaian di tingkat desa. Mungkin itu dari saya sedikit. Kita harap sih bahwa MKD ini betul-betul akses karena lembaga ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah dengan adanya Majelis Kerama Desa, kami sebagai pemerintah daerah memang harus mensupport secara penuh karena keberadaan MKD ini betul-betul kami rasakan. Bahkan MKD ini menjadi inovasi daerah di dalam penyelesaian sengketa yang dimana sengketa itu yang khususnya tindak pidana ringan tidak sampai ke ranah hukum. Nah harapan kami di sini semua dari MKD yang ada di 43 desa ini
bisa terbentuk dan berfungsi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dan bisa melaksanakan tugas. Memang di Lombok Utara MKD ini beranggotakan 7 orang, minimal 7 maksimal 11 yang di salah satu anggotanya itu ada keterwakilan gender. Tidak untuk kemungkinan bahwa sengketa-sengketa terjadi di desa itu ada terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Makanya di dalam lembaga ini kita menghadirkan keterwakilan gender juga di dalam proses penyelesaian sengketa yang ada di desa. Baju yang kita bagikan itu adalah saat mereka melakukan sidang planning penyelesaian sengketa. Jadi ada baju kebesaran yang fungsi dan tugas fungsi MKD ini, termasuk kemitraan kita dengan APH, aparat penegak hukum. Nanti ketika ada sengketa yang memang khusus tindak pidana ringan, yang saat itu apabila langsung mengadu ke penegak hukum, maka penegak hukum akan mengkaji nanti kasus mereka. Kalau kasus ini masuk dalam tindak pidana ringan yang akan bisa diselesaikan oleh MKD, maka kepolisian akan mengembalikan kembali kasus ini ke MKD. Nah, ini mungkin ke depannya akan membuat MOU dengan penegak hukum untuk bagaimana sama-sama bisa kita memfasilitasi lembaga ini untuk bisa akses di desa. Ketika sengketa itu bisa ditangani oleh Majelis Keramat Desa, maka pihak APH akan mengembalikan kembali kasus ini untuk bisa diselesaikan di tingkat bawah melalui Majelis Keramat Desa. Sementara itu, Asisten 1 Atmaja Gumbara mengatakan pelatihan MKD yang diselenggarakan ini tidak hanya sebatas dibentuk, tetapi bisa berfungsi dengan maksimal. Pasalnya, ia melihat eksistensi Majelis Keramat Desa manfaatnya sangat luar biasa dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa di masyarakat. Dalam pertemuan ini, DP2 KPMD sengaja mengundang 43 MKD perwakilan masing-masing desa adalah 2 orang, sehingga totalnya sekitar 80 lebih. Apa sih kegiatan itu dan tujuannya seperti apa sih? Ya, jadi saya mewakili Bapak Bupati diperintah untuk membuka acara pelatihan MKD Kabupaten Lombok Utara. Pelatihan MKD ini hajatannya ya bagaimana Majelis Keramat Desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Utara ini tidak hanya sebatas dibentuk dia, tapi dia berfungsi. Kan kita bisa melihat bagaimana eksistensi Majelis Keramat Desa, manfaatnya dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa khususnya terkait dengan misalnya perdata atau sengketa terkait dengan adat atau tindak pidana ringan. Nah, di Lombok Utara seperti yang kita saksikan sekali lagi, MKD ini kan sudah kita rasakan manfaatnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini Pak Kadis PMD itu mengundang 43 MKD, perwakilan itu 2 orang ya, 2 orang per desa, sehingga totalnya sekitar 80 sekian. Ya, tidak lain tidak bukan hajatannya dalam rangka nanti itu optimalnya fungsi MKD di Kabupaten Lombok Utara. Begitu kurang lebih, karena tujuan pembentukan MKD ini kan dalam rangka membina mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian, kemudian bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD ini ya dapat menjadi terdepan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khususnya terkait dengan itu tadi tindak pidana ringan, kemudian persoalan terkait dengan adat atau sengketa adat atau terkait dengan hal-hal perdata gitu. Jadi begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas ini berharap bahwa fungsi MKD ini kedepannya tentunya semakin optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di desa. Itu sih kurang lebih. Berikan bantuan baju untuk melaksanakan sidang MKD di desa ini supaya lebih lebih ya sakral lah Pak Kadis ya, lebih dapat gitu acara sidangnya MKD ini dalam rangka menyelesaikan memediasi penyelesaian sengketa di desa. Dalam rangka mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian kemudian menjadi bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD dapat menjadi terdepan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah khususnya terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan adat. MKD untuk di bidang pelaksanaan pembangunan desa.
Kemudian di bidang desa-desa itu mengalokasikan anggaran terkait IKT itu ada di pembinaan lembaga adat di sini di 3401. Saya sudah melihat di rekap penganggaran desa-desa pada tahun 2000. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.